Saya waktu masih kafir, masih rektor pendeta dulu, sorban ini saya bilang taplak meja. Saya suka menghina Islam. Gamis ini saya katakan kain pintu. Semua yang saya hina sekarang saya pakai. Makanya kalau saya turun mobil lupa sorban, istri saya bilang, "Pak, taplak meja jangan lupa." Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini saya berada di tengah-tengah ibu bapak, jamaah Masjid Samudra Ilahi, Masjid Terapung, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Padang, Sumatera Barat. Provinsi Padang, Sumatera Barat. Sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami sekeluarga petunjuk memeluk Islam, sampai hari ini saya nggak pernah berhenti menegakkan Islam. Ini adalah pengakuan nazar di hadapan Allah bahwa tidak ada harta yang paling berarti dalam kehidupan ini kecuali kita mendapatkan iman Islam. Mendapatkan iman Islam ini bagaikan pelayaran. Mendapatkan iman Islam ini bagaikan samudra yang luas yang akan kita lalui dengan bahtera kapal kita masing-masing. Ada yang sampai pada batas terakhir, ada yang belum tentu akan sampai. Sekali lagi, mendapatkan amanah iman Islam ini bagaikan pelayaran. Ada yang sampai pada tujuan akhir, ada yang tidak akan sampai. Di antara sebanyak ibu bapak yang hadir ini, wallahu alam bisawab, Allah yang berhak membolak-balikan hati manusia. Termasuk saya pribadi, tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk duduk di depan ibu bapak menjadi pendakwa Islam, karena dari latar belakang penganut Kristen fanatis. Begitu sebaliknya, di antara bapak ibu ini belum tentu ada yang sampai di batas akhir. Apalagi di zaman sekarang ini, umat Islam dikepung dengan kemunafikan. Ibarat rumah Islam ini sudah miring. Di Indonesia ini ibarat rumah Islam itu sudah miring. Saya cuma berdasarkan apa ini tema bahaya sifat munafik terhadap agama, bangsa dan negara. Saya penulis buku munafik. Ada satu jejak hipotesis yang saya susun, bahwa sifat munafik ini saya katakan dalam buku saya adalah gangguan jiwa berat, lebih parah daripada orang gila. Tuh orang munafik. Orang munafik itu bukan orang kafir, bukan. Di Al-Quran dibedakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, perangi kafir dan munafik. Bahkan bersikap keras terhadap dua golongan ini. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. At-Taubah.
wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kufar, kafir, wal munafikin, orang munafik. Enemy in the blanket. Ini orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kita tahu, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, orang kafir kita tahu. Di kompleks kita tahu mana Muslim, mana kafir, dari nama mereka, identitas mereka, tanpa menyebut agama mereka, kita sudah tahu dari karakter dan identitas pribadi orang tersebut. Kita bertetangga dengan Abdullah, kita bertetangga dengan Aminah, kita bertetangga dengan Sulaiman, Ibrahim, Daud, berarti kita bertetangga sama-sama Muslim. Tapi ketika tetangga kita di sebelah kanan namanya Robertus, namanya Spiritus, namanya Stefanus, Tetanus, berarti dia kafir. Dari identitas kita dapat mengetahui. Tapi yang bahaya ini orang yang selalu di belakang saf pertama Nabi solat. Makanya saya kalau masuk masjid nggak berani langsung ke depan, nggak berani. Kenapa? Saya teringat satu manusia munafik kelas kakap. Ketika Nabi mengambil saf sebagai imam, dia nggak pernah di belakang, dia selalu di belakang Nabi. Saf pertama Abdullah bin Ubay laknatullah. Itu munafik besar. Saya mengambil mukadimah tadi terkait dengan dialog antara Ibrahim dengan putra tercinta Ismail alaihissalam. Dari ungkapan dialog antara ayah dan putra tercinta, kemudian lahirlah dasar pengakuan keimanan tauhid. Dari satu desa di Assyria, atau dalam bahasa ilmiahnya Hebreu, sekelompok nomaden, pengembara kecil yang dipimpin oleh seorang ayah perampok, kurus dan lapar. Siapa dia? Terah Hasan, ayah daripada Ibrahim alaihissalam. Dari Ur-Kasdim Babilonia, mereka menyeberang ke sungai Efrat. Di sebelah sungai Efrat itu mereka sampai di tanah Haran. Mana Haran itu, Ustaz? Yang sekarang ini Turki. Mereka hidup di situ, dan ayah daripada Ibrahim alaihissalam meninggal pada waktu itu di tanah Haran. Lalu Ibrahim mengalami satu perjalanan spiritual yang aneh. Apa itu? Dia berjumpa dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Ibrahim mulai mendapatkan keimanan tauhid. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang penyembah berhala, dia tidak mengikuti kejahatan yang dilakukan ayahnya, tetapi dia diberi hidayah oleh Allah mendapatkan keimanan tauhid. Islam jauh di belakang sana, belum ada. Israel belum lahir. Paganisme Hebreu sudah ada. Penyembah kepada berhala sudah banyak. Ini sejarah tentang Zulqaidah. Lalu bangsa ini mulai bertumbuh. Benih daripada Ibrahim tidak ada. Sampai Ibrahim berumur 75 tahun, tidak punya keturunan. Karena istri yang pertama Ibrahim, Sarah, mandul. Lalu dengan berat hati Ibrahim melangkah, diperintahkan Allah membangun Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah.
Perintah Allah, Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Bawa batu hitam itu, karena disinilah cikal bakal semua nabi melaksanakan ibadah haji pertama kali di Masjidil Aqsa. Di sana ada batu terapung, bukan cuma masjid terapung, Buya. Di sana ada batu terapung disebut dengan Dome of the Rock. Batu terapung sebelah barat daripada bangunan Masjidil Aqsa ada telapak kaki orang dewasa 11 tahun menjadi rasul dan kemudian take off menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat. Telapak kaki siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basement bawah daripada Masjidil Aqsa, volumenya tambah ini. Volumenya tambah. Basement bawah daripada Masjidil Aqsa terjadi satu kali dalam sejarah. Ahmad bin Abdullah, Rasulullah memimpin solat, dihadiri oleh 24.000 ruh dari para nabi. Jadi Masjidil Aqsa ini tempat bersejarah, bukan bangunan orang Yahudi. Ini peninggalan daripada Abu Anbiya, bapa dari orang beriman Ibrahim alaihissalam. Berarti milik umat Islam. Dari sinilah kemudian Allah berikan keturunan kepada Ibrahim, berjumpa dengan wanita yang ada di Mesir sebelah utara dari Yerusalem, itu 100 mil, berjumpa dengan wanita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, namanya Hajar, Siti Hajar. Ibrahim ini ketika hendak melintas ke Mesir, karena parasnya istrinya Sarah sangat cantik, maka Ibrahim katakan, hendaknya engkau mengaku sebagai saudaraku perempuan, jangan pernah mengaku sebagai istri. Melintasi Mesir, Firaun kemudian yang senang dengan wanita cantik, karena parasnya Sarah ini sangat cantik sekali. Kemudian diambil oleh Firaun. Ini perempuan yang sedang di atas pelana onta, kayaknya ada makhluk yang bergerak, padahal sudah ditutupi dengan kain pelana itu. Ketahuan oleh Firaun. Aku mencium, katanya, bau wanita. Bangunkan dia. Dibangunkan, dibawa oleh Firaun. Begitu hendak disetubuhi, satu kota Mesir itu ditimpa dengan bala dan bencana. Datang penyakit berat, Firaun tak berani menyentuh Sarah, mengembalikan kepada Ibrahim disertai dengan seorang wanita, Hajar, cikal bakal lahirnya Ismail. Orang kafir Kristen membalikkan cerita ini, padahal di dalam kitab Genesis, di dalam kitab Exodus, kitab Keluaran, Devarim, dalam bahasa Ibrani, bahwa yang lahir pertama kali adalah Ismail. Ibrahim berumur 85 tahun, Ismail berumur 13 tahun. Mana buktinya? Ayat yang saya baca tadi. Falama balago mau saya qala ya bunaya ini asrafil manami ani asbauka panzur masutaro. Qala ya abati fal matumar satajidun insyaallah minas sabirin. Ayat inilah satu-satunya yang mendorong saya dan keluarga melihat lebih jauh dasar pondasi keimanan daripada agama Islam. Dan kami keluar dari agama Kristen mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bukan masuk Islam karena ikut-ikutan, masuk Islam karena ketajaman kemampuan intelektualitas yang didasari atas pengetahuan historik tentang sejarah para nabi. Insya Allah saya lebih paham daripada ibu bapa tentang Islam. Tadi malam saya tanya di masjid, tadi malam masjid
Al-Hikmah di Kota Padang. Apa nama kitab suci orang Kristen? Sekarang saya mau tanya juga subuh ini, apa nama kitab suci orang Yahudi? Bapak jawab, jangan malu-malu. Apa nama kitab suci orang Yahudi? Jawab saja, jawablah biar salah. Kalau nggak salah nanti nggak pintar ibu bapak. Apa nama kitab suci orang Yahudi? Taurat. Taurat kata beliau. Yahudi ya, bukan Israel saya tanya. Apa nama kitab suci orang Yahudi? Taurat. Apa nama kitab suci orang Kristen? Injil. Baik, bagus sekali. Apa nama kitab suci orang Islam? Al-Quran. Itu yang terakhir benar. Tunggu dulu, saya mau kejar kata Injil ini. Injil ini firman dari Allah atau bukan? Firman. Salah satu firman yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Saya tanya tadi, apa kitab suci Kristen? Injil. Sekarang pertanyaan saya, Nabi Isa Kristen atau Islam? Kalau Islam, kenapa kitab sucinya di gereja? Hati-hati, hati-hati, jangan suka berputar-putar. Supaya kita tidak munafik terhadap agama ini, pengetahuan kita tentang basic Islam itu harus bagus. Ini masjid ini kan dibangun di atas air, di permukaan air, di laut. Temboknya ada, dindingnya ada, tapi saya yakin kalau dasar fondasi di bawahnya lemah, ambruk semua kita hari ini. Ini yang membuat Islam di Indonesia miring, karena mulai dari ulama sampai masyarakat Muslim ternyata dasar fondasi keislamannya lemah. Sekarang orang lagi ribut dengan uang haji hilang di telan malam. Yang berkomentar di situ bukan pemerintah yang berkompeten di bidang keuangan, tapi yang berkomentar adalah seorang yang mantan kiai. Keilmuan Islamnya, kompetensi keislaman keilmuannya antara langit dan bumi bila dibandingkan ibu bapak dan saya. Siapa dia? Ma'ruf Amin. Dia berkomentar, jejak digitalnya masih ada. Jadi bagaimana Pak mengenai uang haji? Oh, itu kan bisa dilola. Nah, ada itu, bukan fitnah. Bisa dijadikan jembatan, bisa dijadikan lapangan terbang, tapi yang lolahnya kan harus jelas pemerintah. Jadi yang merusak, yang munafik terhadap negara dan bangsa hari ini adalah pejabat-pejabat di rezim sekarang ini, yang suka bikin ribut, yang suka bikin gaduh di masyarakat, yang munafik terhadap agama dan negara bangsa adalah pejabat-pejabat yang ada di zaman ini. Coba lihat rekam jejak keributan yang terjadi. Pancasila mau dirubah jadi 3 sila, jadi Eka sila, 1 sila. Siapa yang berkomentar? Pejabat. Pengacau di negara ini adalah pejabat. Makanya kepada para ulama, berhentilah ngekor kepada pejabat. Dana haji hilang, begini ya, saya kasih contoh sederhana, simple logic. Ini masjid mengumumkan minggu ini akan dibangun tempat berwudu. Begitu diumumkan, tukangnya datang, saldo kas masjid akan diambil untuk pelaksanaan pembangunan tempat berwudu. Begitu diambil, saldonya nihil.
Berarti yang caplok, yang tilep siapa? Yang ambil siapa? Pengurus masjid, khususnya bendahara yang tahu. Nah, jadi nggak usah ribut-ribut. Uang haji ini mereka yang hantam. Amin ya robbal. Aduh, ngeri saya. Saya dari kafir masuk Islam, digaji oleh Stuttgart, Jerman. Saya waktu masih kafir, masih rektor pendeta dulu, sorban ini saya bilang taplak meja. Saya suka menghina Islam. Gamis ini saya katakan kain pintu. Semua yang saya hina sekarang saya pakai. Makanya kalau saya turun mobil lupa sorban, istri saya bilang, "Pak, taplak meja jangan lupa." Apa saya sedih dengan keadaan sekarang? Tidak. Kaki saya menyeberang ke Jerman, pergi ke Belanda, kemana negara-negara yang disebut dengan Eropa dan Amerika. Hati saya tidak tenang. Sekarang saya keliling dari Nyalo, Kapo-Kapo sampai ke Painan Selatan. Hampir 15 tahun Ambo sekeluarga berkeliling Indonesia menegakkan Islam. Malam berganti siang, siang berganti malam. Hampir 15 tahun pekerjaan saya begini. Harga yang dibayar gotwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Orang dari kafir masuk Islam, menegakkan Islam, mengambil bagian di dalam menegakkan Islam. Ini yang sudah ulama, yang sudah pejabat, justru merongrong merusak Islam. Sabar saja jamaah, doakan di makhluk-makhluk ini supaya mereka cepat mati semua. Amin ya robbal. Karena di dalam hadis ada itu Buya, man tawada bil baqai faqad soba'an yuslahi fil ardihi. Pokoknya Nabi SAW, barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia mendurhakai Allah di muka buminya. Jadi jangan didoakan umur panjang, doakan cepat mati. Begitu. Apalagi subuh-subuh begini, Masya Allah, nggak ditolak tuh doa itu. Ini orang munafik ini kan begitu. Waktu dia jaya, waktu dia berkuasa, sterek, nggak peduli dia. Mau saudara kaum muslim, nggak peduli, dibantai, dibunuh, tangannya berdarah. Kendati mampu menumpahkan darah seorang saudaranya muslim, asalkan dia punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta. Ini munafik punya sifat. Sampai sekarang itu pelaku 6 laskar nggak ketemu, sampai sekarang. Allahu Akbar. Ulama dipenjarakan. Orang munafik sekarang ini sedang bersekongkol mental duniawi, hubud dunia, rasul hujat. Salah satu ciri munafik juga, walaupun dia tidak dalam golongan itu, adalah yang berpikir nggak peduli, yang penting saya bisa makan. Indonesia baik-baik saja, Islam baik-baik saja. Betul, di Sumatera Barat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekian lampu. Anggaplah ini ada 34 lampu. Artinya 34 provinsi. 34 provinsi, 33 lampu antum matikan, tinggal 1 provinsi Padang. Oh, saya tidak mau robah itu. Karena itu bukan keluar dari mulutnya Pak Oga. Itu bukan keluar dari mulutnya Pak Lurah. Itu bukan keluar dari mulutnya Pak RT, Pak RW. Itu keluar dari mulut
Sebagai pemimpin haram meludah, tarik lagi itu haram, dan kita harus ikuti. Masa ibu bapak, coba saya mau tanya, you pakai masker itu siapa yang suruh? Nah, yang pakai masker saya tanya, you pakai masker siapa yang suruh? Hah? Enggak, siapa yang suruh? Jangan cuma taat satu perintah, perintah lain enggak taat. Segala yang dicontohkan oleh ayah, anak akan mengikuti. Dalam demokrasi, dalam sebuah struktur negara, ketatanegaraan, negara itu adalah masjid samura ilahi, rasnya ada kita ini, dan kemudian leadernya, pemimpinnya, kebangsaan dalam negara, kepimpinan leadership itu. Ada leader, yaitu Jokowi Ma'ruf atau pengurus masjid. Paham kira-kira? Yang menghidupkan negara adalah ras bangsa kita yang hadir pada saat ini. Kalau istilah kecil dalam rumah tangga, Jokowi papi, Ma'ruf amin mami. Kebijakan antara ayah dan ibu akan membias sebagai bias daripada kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Kalau pemimpinnya buajingan, maka anak-anaknya juga buajingan. Pemimpinnya maling, anak-anak maling. Pemimpinnya bodoh, anak-anak jadi bodoh. Itu sudah menjadi prakata kodrat ilahi dalam hukum kausalitas sebab akibat. Nggak ada berkah bangsa ini. Setiap hari terjadi kegaduhan, keributan. Kebetulan juga Cina menghembuskan bocor senjata biologis. Ini jadi alasan kuat COVID. Alhamdulillah. Jadi senjata politik COVID. Fenomena penyakit cuma dua. Kalau nggak COVID. Coba ayo bapak berobat di rumah sakit, pasti didiagnosa apa? COVID. Kalau nggak COVID. Itu dia. Yang pro. Ini kalau bicara munafik ini, pasti munafik nggak tahan, panas pantatnya. Cabut dia. Hari apa ini? Bukan hari kantor kan? Tidak ada alasan berarti. Memang panas pantatnya, cacing dia itu. Tabur satu-satu. Yang bertahan itulah yang jujur. Yang munafik cabut pasti. Saya adalah orang yang sudah berlabuh dalam satu pelayaran samudra yang luas dan sudah menancapkan sauh. Sekali layar terkembang, pantang surut. Ini Ustaz kan pada kabur semua ini. Cuma jago membida-bidakan sama-sama Muslim. Giliran berhadapan dengan bahaya, kita tidak boleh demo. Demo itu haram. Imanuhum fi amplopihim. Ceramah incar-incar amplop. Giliran tempur, lari. Yang disalahkan saudara Muslim. Kita butuh persatuan, kita butuh kesatuan. Kenapa? Kita dikepung oleh anak cucu Yahudi. Walan tardo ankal Yahud walan nasro hatta tatabiya milatahum. Kemarin dulu saya dengan istri ceramah di Padang. Di sela-sela perjalanan menuju ke masjid antara maghrib mau ke isya, istri saya bilang, "Pak, coba mampir sebentar, saya mau beli anggur." Kebetulan ada juga motor parkir beli anggur. Dua orang wanita sedang berboncengan di motorcycle. Yang di depan rambutnya warna pink, yang di belakang kuning seperti ekor kuda. Saya bilang sama istri saya, tunggu, ada dua boneka Barbie. Istri saya bilang, itu orang apa Pak? Saya bilang, tidak tahu, itu boneka kali. Di remote barangkali. Coba lihat baik-baik. Saya tengok, orang. Matanya besar Pak. Berarti bukan kafir, tapi muslimah ini. Orang awai kok. Pakai short pendek, baju potong, rambutnya warna-warni, turun dari motor. Allahu Akbar. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilade mataun qalil summa mawahum jahannamu wa bi'sal mihad.
Jangan kamu mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Salah satu tindakan, munafik atau munafik itu, Allahu Akbar, wajib bagi seorang muslimah berjilbab. Dengan cara begini, orang kafir bertepuk tangan, setan bertepuk tangan, iblis bertepuk tangan. Tak perlu muslimah itu murtad, cukup akhlaknya rusak. Itulah cita-cita orang kafir. Istri saya waktu baru masuk Islam, setiap pulang dari pasar menangis. Kenapa dia menangis? Karena wanita-wanita Kristen kafirun menertawainya, mencacinya, mencelahnya. Itu ada malaikat mau terbang, kata di kafir-kafir ini. Setiap istri saya lewat, mereka berteriak, awas, ada malaikat mau terbang. Karena istri saya yang tadinya tidak berjilbab, kafir, kemudian mengenakan Allahu Akbar. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kami masuk Islam melepaskan identitas kafir. Yang saya hina itu dulu adalah kain taplak beja, sekarang saya pakai. Harganya ini di Tanah Abang 45.000. Perhatikan harganya 45.000. Gamis yang saya pakai ini 75.000. Bandingkan waktu saya masih pendeta dengan sepatu yang saya pakai harganya puluhan juta, jas dan lain sebagainya, Europe style, harganya sampai puluhan juta. Sekarang ini cuma berapa ratus ribu, total dari bawah ke atas adalah 100.000. Begitu meninggal dunia, nanti saya wafat dibungkus dengan kain kafan. Dibandingkan orang kafir sampai ke peti mayat pakai sepatu, pakai jas, kaku di dalam peti, kemudian dasi kupu-kupu. Dari dunia ongkosnya mahal sampai ke liang kubur mahal. Ada artinya enggak itu? Orang Islam lahir telanjang, pulang telanjang, cuma dibungkus dengan kain kafan. Kuburan termahal di Jawa Barat namanya Sandiaga Hills, itu harganya minimal 200 juta. Sekelas kita ini nggak mampu. Bahkan ada yang sampai 100 miliar di Jawa Barat. Saya pernah lihat ada pejabat Islam, diplomat, dulu sebelum dia meninggal dunia, dia adalah seorang diplomat, dia adalah seorang ambassador, duta besar, dan kemudian dia meninggal dunia, dikuburkan di situ. Saya ikut ke sana, saya mau cari tahu. Saya lihat mobil Lamborghini yang dia bawa nggak ke liang kubur, enggak. Orang kafir kalau meninggal dunia, semua jam tangan Rolex, berlian ditaruh dalam peti mayat. Baru sekarang saya sadar, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Kalau di dalam kubur itu nggak ditanya agamamu, nggak ditanya suku bangsamu. Datang dua makhluk, Munkar dan Nakir. Berarti orang kafir sengaja bawa harta supaya bisa sogok kepada Munkar. Allah. Orang Islam nggak bisa sogok. Apa yang menyelamatkan kita? Qad aflahal mu'minun, itu dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafisun. Nah, bahwa lahir dan batin ini keberuntungan kita. Di mana keberuntungan kita? Dijawab oleh Quran surah juga Al-A'la. Qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim mawa Musa. Ibu bapak perhatikan, berarti kita diselamatkan bukan karena kesucian diri kita.
Dari saya pribadi sampai jamaah rahimakumullah, nggak ada yang luput kita dari dosa. Usai kita keluar ke masjid, di dalam masjid pun pikiran kita berdosa, perasaan kita berdosa, tutur kata kita berdosa, semua aspek dan realitas kehidupan jiwa dan raga kita berdosa. Orang kafir masuk neraka bukan karena berbuat dosa, kafir masuk neraka karena ingkar terhadap keimanan kepada Allah. Orang Islam masuk surga karena dia beriman kepada Allah. Iman dan amal soleh itu yang menjadi pegangan. Sekarang bagaimana dengan orang munafik? Buka saja dalam Quran surah At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadahu wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Apa yang Allah katakan? Janganlah engkau Muhammad wala tusalli, jangan engkau mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Mana orang munafik itu, Ustaz? Yang pencuri uang haji, yang makan uang haji itu munafik semua. Bismillah. Siapa mereka itu, Ustaz? Wallahu alam bisawab. Cuma Allah yang, karena kalau dibilang dia, bela. Orang munafik itu saling bela. Saudara dekat mereka adalah kafir. Sekali lagi, saudara kembar, saudara dekat orang munafik adalah kafir. Jadi dia bukan Islam. Dia hanya memakai Islam sebagai SIM. Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Dia mengatakan Pancasila. Saya paling Pancasila. Saya NKRI. Kamuflase. Lagu lama. Lagu lama, permainan lama. Siapa? Komunis. Dalam buku sejarawan dunia Arnold Toynbee, penulis dan sejarawan Inggris Arnold Toynbee, kemudian Oswald Spengler, banyak sekali pengikutnya di Eropa dan Amerika. Dalam buku Oswald Spengler yang berjudul The Decline of the West, kemunduran dunia barat, kehancuran dunia barat, Oswald sudah mengatakan, source Wilhelm Hegel, seorang filsuf Jerman, mereka sudah memprediksi bahwa abad 23 Eropa dan Amerika akan runtuh, akan mundur, akan digantikan oleh dua kekuatan, Slavic Rusia dan Sinik Cina. Kalau sudah berbicara tentang Rusia dan Cina, identik dengan The Gospel Capital, Gospel sekuler yang dikarang bukunya oleh Karl Marx. Siapa Karl Marx ini? Tokoh komunis. Abad 23 nggak ada lagi dunia Eropa. Israel tenggelam, tinggal nama dan sejarah. Tapi kata Arnold Toynbee, akan muncul satu peradaban yang pernah bangkit di abad 13-14 dan abadi dalam satu peradaban Islamik, Muhammadan, agama Islam. Dari mana dia muncul? Dari Timur Asia. Mana Timur Asia? Indo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan muncul dari timur Indonesia. Peradaban Islam akan bangkit, Eropa tenggelam, Amerika tenggelam. Ini sudah abad keberapa? Sekarang abad keberapa? Mil keberapa sekarang? Mil keberapa? Mil kedua, abad 20. Milenium itu 1000 tahun, nggak ada bangsa yang bertahan kuat 1000 tahun. Yunani dengan kekuatan filsafatnya hanya 500 tahun. Tapi peradaban Islamik Syriak, peradaban Arabian, peradaban Islam, dia akan muncul dengan kekuatan intelektual, sains, teknologi, berdasarkan panduan kitabullah Al-Quran Nur Karim. Dari mana sumber itu? Itu adalah wahyu. Injil adalah kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi umat Islam, namanya Isa alaihissalam. Antum tidak akui Isa sebagai Nabi, nggak sah iman Islam.
Di Kristen itu bukan Isa, Jesus Kristus. Lakum dinukum, yes, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Di Israel itu bukan Taurat. Taurat sudah tidak ada. Taurat itu dalam 2 loh batu, sudah terangkat ketika Musa wafat. Taurat itu adalah lembaran kitab yang ditulis, dipecahkan di atas 2 loh batu, 5 and 5, yang disebut dengan the 10 commandments. Di mana dia sekarang? Al-Quran. Mana Injil itu? Al-Quran. Semua kitab yang pernah dibawa oleh para nabi disempurnakan sekarang ini dalam Al-Quran. Jadi Injil itu bukan di Kristen. Kitab Kristen itu 200 tahun Al-Masih sudah diangkat di langit keempat, baru kitab itu ada. Paham kira-kira? Injil tidak pernah ada dalam bentuk kitab asli, bahasanya bahasa Suryani. Makanya orang Kristen bingung mencari naskah aslinya, termasuk saya dulu. Saya mencari naskah asli Injil, menemukan kalimatnya dalam kitab suci Al-Quran. Tanya kepada Yahudi, Injil disimpan di mana, di? Yahudi bilang disimpan di dasar laut mati. Bullshit. Kawan saya Profesor Dr. Will Loloang berkata, pulang kita ke Indonesia. Kenapa, Prof? Jangankan kita berdua, Tuhan saja Yahudi tipu. Bagaimana mungkin laut mati disimpan kitab di bawahnya? Orang tidak bisa menyelam, tidak bisa diving, karena kadar garam laut mati itu tinggi. Kalau laut ini painan, kita bisa selam tanpa menggunakan oksigen. Nafasmu kuat, imun tubuhmu kuat, antum bisa menyelam sampai ke dasar, ambil pasirnya. Tapi laut mati, sampai terkentut, sampai mencret, antum nggak bisa sampai ke bawah. Itulah tipuan Yahudi. Kitab yang dipakai sekarang oleh Yahudi bukan Taurat, Pak. Kitab yang dipakai Yahudi sekarang Talmudik. Kitab yang dipakai Kristen Bible, New Testament. Old Testament adopsi dari kitab orang Israel. Dan kitab yang dipakai umat Islam adalah Wahyu. Makanya di dalam situ ada cerita tentang Nabi Isa. Kalau bicara tentang Nabi Isa berarti Injil. Kalau bicara tentang Musa berarti Kalau bicara tentang Daud berarti Zabur. Bicara tentang Soleman, bicara tentang Lut, bicara tentang Nabi Nuh, itu adalah merupakan prasejarah, pramasehi, before Christ, bercerita tentang historik kebenaran daripada Zabur. Kalau bicara tentang Adam dan Ibrahim, itulah su'ub. Kemarin kita puasa 30 hari kan? 30 hari ya. Kenapa harus 30 hari? Karena tersempurnanya Kitabullah Wahyu itu malam yang ke-30. Malam pertama Ramadan Allah turunkan lembar kitab Su'ub Ibrahim. 700 tahun kemudian malam ke-6 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Taurat. Di mana? Di Bukit Tursina. Begitu Allah serahkan kepada Musa, ini Taurat, ajarkan kepada Bani Israel. Tapi ingat Musa, di depan sana 4076 tahun ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Nur aini kaila yadruhum zulmatani. Aku akan menerangi mereka dengan 2 cahaya dari 2 kegelapan. Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Wa qala Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuru Ramadan. Cahaya Quran, cahaya Ramadan. Wa ma julmatani ya Rabbi, untuk menerangi kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamat, untuk menerangi mereka dari siksa kubur dan siksa hari kiamat. Saya kaget nih ustaz sekarang, kalau ceramah neraka. Semua umat Islam neraka, bidah kafir kepada sesama ini ustaz, ini ada gangguan barangkali. Antum kalau bilang neraka jangan kepada saudara muslim. Kalau betul-betul antum pendakwa, katakan kepada kafir bahwa mereka adalah ahli
poinnya tinggi. Kalau kafir percaya dia masuk Islam, antum yang meroleh pahala. Tapi kalau antum membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan orang Islam, antum sendiri akan masuk neraka. Ini, jadi jangan jadikan agama ini seperti sales, seperti pertarungan dagang. Siapa yang paling top, siapa yang paling viral, siapa yang paling terkenal, kondang, itu yang paling laku. Innalillahi wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu semua niat. Innamal a'malu binniyat. Setelah ada begini, setelah diancam-ancam, banyak ulama di penjara, bahkan banyak yang meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan cebong si PKI. Mereka berkata, setelah Tengku Jul meninggal, berikutnya kamu Yahya Waloni. Alhamdulillah, itu yang ambok tunggu. Ibu bapak mau berangkat ke surga, mimpi ke surga, mati dulu. Mau masuk surga, ya mati dulu kawan. Tidak ada lantas diam-diam begini langsung terpindah ke surga. Maaf, wafat dulu. Kalau mati di jalan Allah, itu yang menjadi dambaan kami para mujahid. Yang ancam PKI, Slavik sini. Coba lihat kekuatan Cina dan Rusia sekarang. Amerika mulai ke belakang. Cina sangat ditakuti karena konsep komunis. Indonesia hancur begini, pejabat kita jadi munafik terhadap agama, bangsa dan negara. Mereka pro-pro Pancasila itu, menekan para ulama yang tidak setuju dengan paham mereka, kemudian bersekongkol dengan orang-orang yang tidak berkompeten, membusukkan para ulama, membusukkan para tokoh-tokoh Islam, mengadu domba antara Ustadz A, Ustadz B, Buya A, Buya B, ulama A, ulama B. Konsep siapa? Komunis. Hantam habis-habisan. Jangan Ustadz, ini nanti diancam. Enggak lah, enggak. Musibah yang datang kepada kita, ma'al sabak min musibatin illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Antum juga tidak ceramah tentang kebenaran kalau waktunya mau mati juga. Ulang dari dalam masjid. Siapa tahu di antara kita ini hari ini juga Allah tentukan, la baik ya Allah, malaikat Israel. Ini sudah mau hampir jam 7. Kamu pergi ke Painan. Di sana ada pengajian Yahya Waloni. Lalu ada di antara mereka itu, tunggu saya mau pilih dulu mana ini. Nah, biasanya kalau saya pilih memang terjadi kawan. Udah, janganlah usah pura-pura pegang jari. Tengok ke sini. Oh, langsung pucat sih. Biasanya memang terjadi. Biasanya terjadi. Pas saya kasih contoh begini, mereka keluar, itu yang terjadi, yang keluar itu. 3 orang itu. Ya terjadi, pernah terjadi di Jakarta. Saya kasih contoh. Itu diambil pelan-pelan, dicabut pelan-pelan, besok kita kuburkan. Siapa nama dek? Joni. Pulang dari masjid, antum langsung direbut di depan pintu oleh malaikat Israel. Kenal sama Israel? Ya, kenal kan? Pencabut. Jangan, usah pucat John. Nggak usah pucat. Biasa aja John. Begitu diambil John di depan pintu, besok sebentar juga kita kuburin. Tengku maghrib berangkat, malam juga kita kuburi. Antum dibawa ke pemakaman umum, TPA, TPU, tempat pemakaman umum. Di sana dikuburkan ini. Datang 2 makhluk. Bukan ustaz kan? Bukan ustaz, bukan buya. Kalau bukan buya, bangunan malaikat bangunnya pakai kaki. Joni bangun, Joni bangun. Kaki kiri lagi Joni. Bangun. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah. Kalau pakai celana begini Muhammadiyah kan? Joni pasti jawab. Alhamdulillah Pak, saya Muhammadiyah. Oh kalau Muhammadiyah deh, surganya agak ke kanan, lampu merah, Indomaret, belok kiri. Besok lagi, yang pakai sarung. Ditanya, NU atau Muhammadiyah? NU. Allahu Akbar, kata malaikat. Yang kiainya terima amplop begini tebal ya? Ya kan? Munafiq. Imanuhum fi
John, sampai capek antum punya jari yang sering bertahajud, antum buka Al-Quran, antum buka hadis, semua dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Ada enggak bicara tentang Muhammadiyah, tentang NU, tentang Al-Wasliyah, tentang Naqsabandiyah, tentang FPI, tentang Banser, Ansor, Banseret? Ada enggak? Kenapa antum pada ribut soal itu? Ada satu yang baru lagi ini, Roja. Bidah kafir di saat orang perang dia di belakang layar. Ini tuh pengecut. Tadi malam saya jam 2 itu ada di warung, karena saya mengantuk berat, beli kopi. Di warung kopi ada anjing kuning, warnanya kuning. Saya mau tabrak pantatnya, ekornya masuk ke dalam begini. Itulah manusia pengecut, ekornya suka termasuk. Berani kepada saudara berhenti itu. Kalau antum hanya berani kepada muslim, antum pengecut besar. Saatnya sekarang kita bersatu. Salah satu ciri sifat munafik adalah suka merendahkan saudara muslim. Berhenti itu. Walaupun kau jago bahasa Arab, di dadamu ini bersarang 30 juz, ahli dalam tafsir Quran, di kepalamu bersarang ribuan hadis, balago Arabikmu tersusun rapi, kerjaanmu tiap hari hanya menyalahkan saudara muslim. Antum bukanlah apa-apa di hadapan seorang yang beriman. Itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku, belajar seperti Ismail. Masih kecil, ilmu terbatas, usia muda, tetapi taat kepada orang tua. Tadi yang imam ini di sini saya lihat dari suaranya masih muda. Alhamdulillah. Di Jakarta juga pernah kuliah subuh begini, imamnya pakai masker. Saya dari awal di barisan pertama saya curiga ini imam jangan-jangan sumbing. Alhamdulillah. Anak sholat tapi tidak khusyuk, karena salah satu keabsahan salah satu batalnya sholat itu imam salah atau tidak tertata membaca makhraj Quran. Jadi saya lihat, oh ini sumbing, sah nggak nih ayat dia baca? Begitu dia salam, Allahu Akbar. Ternyata umbing, dia tidak umbing karena dia pakai lain kali dek. Walaupun ente taat kepada Pak Joko, di saat imam buka aja dek masker ya. Coba jangan terlalu taat lah. Di masjid begini tak ada penyakit, di luar sana banyak. Iyo, ada kudis, ada kurap, ada mata, tai mata di sana di luar. Di dalam masjid begini tak ada. Insya Allah. Justru yang penyakitan lihat saya tadi pembukaan, mata sudah mau mati mengantuk begini. Serta dengar berita tentang Lola. Kaget saya. Gara-gara rajal inilah Islam jadi hancur. Ini kawan satu ini di samping Jokowi. Ya kita doakanlah, tinggal 2 tahun. Ada kita punya orang Gatot Nurmantio, Anies Baswedan. Tinggal 2 itu gagah betul-betul. Yang satu ganteng, jago bahasa Inggris. Yang sekarang ini Allahu Akbar ya Karim. Yang satu habis orang bagus kita di Indonesia. Habis orang bagus. Dalam Islam itu prosedurnya bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Artinya karena kelemahan Pak Jokowi dan Pak Maruf dikelilingi para bajingan. Ini imbasnya. Bukan Pak Jokowi dan Pak Maruf, mereka dikelilingi para bajingan. Pak Jokowi latar belakangnya wong deso, nggak bisa nyolong, jujur. Dan satu ini mantan kiai, diperalat kata Agim sebagai bemper. Bingung sekarang. Katanya kiai,
corona ini baru pertama. Dengar yang pakai masker, yang pakai masker dengar kemari. 2020 bulan Maret, orang Indonesia dikarantina oleh pemerintah, di lockdown, di karantina di setiap rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta. Tapi ada satu momen ditanya oleh Metro Tipu kepada Rajal satu ini, Pak Maruf, dalam rangka Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dalam rangka apa Kiai? Dalam rangka konser. Konser apa? Konser untuk mencari dana corona. Rajal yang lebih dulu kasih contoh berkerumun. Jadi percuma. Ya, ibu bapak berdoa saja, apalagi masjid di pinggir pantai begini. Corona itu nggak tahan menghadapi matahari. COVID-19 tak tahan menghadapi matahari. Memang ada itu kawan, ada. Lidah sudah tidak terasa garam dan manis. Lidah sudah tebal. Dia masuk dari mana? Yang jujurnya, dari mana dia masuk? Tanya ahli epidemiolog. Dia bukan masuk dari hidung, bukan dari mulut. Dari nener, dari air mata kita dia masuk. Ente tutup mulut, mata terbuka, dia masuk. Ini bekas belajar sama Yahudi. Corona itu tanya ahli senjata biologis. Itu senjata biologis yang bocor. Corona itu kopi, rokok, nasi. Corona itu lapisan atmosfera, lapisan tipis matahari. Diambil oleh solar approach, pesawat antariksa dan yang dirilis Amerika dan Cina untuk mengambil virus corona di matahari. Itulah senjata yang bocor. Donald Trump, presiden Amerika, nggak pernah percaya, makanya dia tidak pakai masker. Dunia mengecam, Yahudi mengecam, untuk periode Amerika berikutnya Donald Trump tidak lulus. Donald Trump tahu nih sejarah ini. Dia nggak pernah pakai masker. Ini bukan berarti saya menganjurkan ibu bapak jangan pakai masker. Jangan, salah saya. Bisa didelik secara yuridis. Enggak. Yang pakai masker silakan pakai masker, karena orang yang pakai masker itu ada 3. Pertama, percaya kepada corona, takut kepada corona, cinta kepada corona. Ya. Yang tidak pakai masker juga ada 3. Sabar dulu supaya adil. Islam biadil. Islam itu adil. Yang ketiga, yang kedua, orang yang tidak pakai masker juga ada 3. Yang pertama, yang tidak pakai masker otaknya miring, tidak disiplin, termasuk saya. Ya. Yang kedua, orang yang tidak pakai masker adalah orang yang beriman bahwa penyakit virus itu ada. Jangankan COVID-19, COVID-21 pun ada. Itu orang yang beriman bahwa dunia ini tidak luput dari penyakit. Dan yang ketiga, orang yang tidak pakai masker memegang ucapan Provinsi Padang tadi, bahwa ada ucapan Pak Jokowi, kita berdamai dengan corona. Ambok dulu tinggal di Papua, kerja di Papua, jadi dekat dengan ibu bapak karena Islam. Dulu kita berjauhan, filosofisnya begitu. Tapi karena sudah masuk Islam, kita berdekatan. Begitulah maksud Pak Jokowi. Nggak usah jauh-jauh dengan corona, nggak usah takut, lepas katanya. Dekat dengan corona, bersahabat. Itu yang saya pegang. Kalau saya dengar di Sumatera Barat, di Provinsi Padang, dilaporkan 5 orang roboh. Dengar dulu, dilaporkan 5 orang roboh, 25 tadi pagi roboh ketika mengikuti pengajian Yahya Waloni. Begitu keluar dari Masjid Terapung, 25 roboh dengan tiba-tiba dan meninggal dunia akibat COVID. Justru yang ada sekarang ini yang pakai masker ngos-ngosan. Aduh, ibu bapak mau-maunya. Coba kita kompak, Bu, Pak. Udara pagi begini kita yoga. Buang. Tapi kalau ibu pakai begitu 20% hilang oksigen kita. Nutrisi, kalori tidak membantu. Oksigen udara di pinggir laut begini kita serap. Kita dibodohi. Kalau ke rumah sakit pakai kawan, ke rumah sakit Pak, pakai, ke toilet Pak, pakai. Jangan-jangan ada yang bekas lepas belum siram, itu pakai.
Ya, ini untuk menutupi, nggak apa-apa. Saya juga tahu ibu bapak nggak takut virus, tapi takut denda, iya kan? Nah, iya tahu, saya tahu. Yang nggak pakai sama sekali 250.000. Yang tidak pakai cuma setengah di dagu 100.000. Sama dengan di Jakarta. Jadi ujung-ujungnya, mohon maaf udah, Bu ya. Ujung-ujungnya ikut PT. Ayo, PT bisnis ya. Jadi semua bisnis. Uang Indonesia, devisa negara, kas negara sudah kosong. Makanya biar orang jual bawang sekarang dipajak. Itu ya. Ini bangsa sudah nggak punya berkah lagi. Kenapa? Suka memusuhi Islam, suka memusuhi ulama, suka bergabung bersahabat dengan Abu Jongos banyak di Indonesia ini. Ya, sebagai umat Islam, sebagai ulama, jangan jadi jongos. Saya kira itu ibu bapak ya. Untuk melihat perjuangan saya, ada buku saya di mobil, judulnya Munafik, dan buku biodata kami, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan, ada di mobil saya, ambil saja, tapi bayar.